semuanya, perkenalkan saya Gusti Ayu Putustiari, mahasiswi Universitas Pendidikan Ganesha, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Program Studi Sistem Informasi. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai mata kuliah yang saya ambil, yaitu Tata Kelola TI atau IT Governance, di mana IT Governance memiliki framework yang sangat terkenal, yaitu ialah COBIT. Jadi, COBIT atau bahasa panjangnya Control Objective for Information and Related Technology merupakan suatu panduan atau sekumpulan dokumentasi best practice untuk tata kelola TI. COBIT ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1996 dan seiring dengan perkembangan zaman, COBIT terus mengalami pembaharuan sehingga pembaharuan terakhirnya yang dirilis tahun 2012 yaitu seri COBIT 5.0. COBIT 5 dirancang untuk melayani kebutuhan eksekutif bisnis dan TI secara profesional dengan menyediakan 5 prinsip-prinsip yang terbukti membantu memaksimalkan nilai informasi pada suatu perusahaan. Yang pertama ada meeting stakeholder needs, yang kedua ada covering the enterprise end-to-end, yang ketiga ada applying a single integrated framework, yang keempat ada enabling a holistic approach, dan yang kelima ada separating governance from management. Prinsip dasar COBIT 5 yang pertama yaitu meeting stakeholder needs. Ini merupakan prinsip utama dari governance di mana keberadaan sistem dan teknologi informasi tidak boleh lepas dari konteks kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan tertinggi dalam organisasi atau perusahaan. Setiap pemangku kepentingan organisasi memiliki kebutuhan akan keberadaan sistem dan teknologi informasi dalam konteksnya yang beragam. Meeting stakeholder needs merupakan prinsip utama atau yang penting dari COBIT 5. Jadi, TI harus selalu support apapun yang diperlukan oleh pemangku kepentingan. Prinsip yang kedua yaitu covering enterprise end-to-end. COBIT 5 mencakup semua fungsi dan proses di dalam perusahaan. COBIT 5 tidak hanya untuk fungsi TI, tetapi untuk cakupan perusahaan yang luas dan end-to-end. Setiap proses di dalam organisasi pasti membutuhkan informasi, mengolahnya, dan kemudian menghasilkan informasi yang baru lagi untuk kebutuhan proses selanjutnya. Oleh karena itulah, maka domain governance harus memperhatikan kenyataan ini sehingga pendekatan yang digunakan perlu utuh dan lengkap di segala proses dan unit organisasi. Prinsip yang ketiga yaitu applying a single integrated framework. COBIT 5 pada dasarnya sangat fleksibel, yaitu berfungsi sebagai kerangka kerja yang menyeluruh untuk tata kelola dan pengelolaan TI perusahaan. Dalam konteks ini, COBIT telah mempertimbangkan dan mengadopsi berbagai kerangka dan konsep best practice seperti ISO 34500, TOGAF, ITIL, ISO 20000, CMMI, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dikatakan bahwa COBIT secara lengkap dan terpadu mengintegrasikan keseluruhan kerangka best practice tersebut. Prinsip yang keempat yaitu enabling a holistic approach. COBIT 5 mendefinisikan seperangkat enabler untuk mendukung implementasi tata kelola dan manajemen yang komprehensif. Tata kelola dan pengelolaan TI perusahaan yang efisien dan efektif memerlukan pendekatan biolistik dengan mempertimbangkan beberapa komponen yang saling berinteraksi. Masing-masing domain ini mampu menjadi pemicu atau enabler bagi terselenggarakannya praktek governance yang efektif tergantung dari situasi dan konteks organisasi. Prinsip yang terakhir yang kelima yaitu ada separating governance from management. Kerangka COBIT 5 membuat perbedaan yang jelas antara tata kelola dan manajemen. Sangat penting untuk membedakan dan memisahkan pengertian antara governance dengan manajemen karena keduanya memang memiliki tujuan, alasan, dan karakteristik yang berbeda secara signifikan. Jika manajemen lebih menekankan pada rangkaian menjalankan aktivitas untuk pencapaian visi, misi, dan objektif organisasi, maka governance lebih fokus pada cara-cara penyampaian visi, misi, dan objektif tersebut yang sejalan dengan prinsip-prinsip, nilai,
atau value yang dianut oleh pemilik perusahaan seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan lain sebagainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua, dan saya mohon maaf apabila banyak terjadi kesalahan, karena setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dan menjadikan kesalahan tersebut sebagai pelajaran untuk menjadi yang pribadi yang lebih baik ke depannya. Dan saya ingin mengatakan bahwa